Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan buat kita diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dalam satu kisah, seseorang bertanya, Musa, mengapa kami disuruh mengoleskan darah kambing domba di ambang pintu dan kedua tiangnya? Mengapa kami tidak boleh keluar rumah di malam ini? Lalu Musa menjawab, kamu turuti sajalah dan perhatikan kejadian dahsyat malam nanti. Benar, malam itu terdengar tangisan di negeri itu, karena semua anak sulung mati, kecuali anak sulung Musa dan teman-temannya. Paginya Musa berkata, mari kita pergi. Kemana? Tanya seseorang. Ke tempat yang dijanjikan Tuhan, jawab Musa. Mereka pun pergi dalam sebuah perjalanan panjang. Tiba di suatu tempat, tiba-tiba seorang berteriak, Musa, pemimpin negeri yang kita tinggalkan sedang mengejar kita. Dia membawa banyak tentara, sedang di depan kita ada laut. Tenang saja, Tuhan akan membelah laut ini dan kita bisa berjalan melewatinya, jawab Musa. Terjadilah seperti yang dikatakan Musa. Musa dan teman-temannya berjalan melalui tempat kering, sementara pengejarnya ditenggelamkan oleh air laut yang tiba-tiba saja mengalir kembali menutupi tempat tersebut. Musa dan teman-temannya pun bersukacita. Mereka melanjutkan perjalanan panjangnya, dan setelah melewati berbagai tantangan, mereka sampai ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Mereka hidup dan beranak cucu di tempat itu. Bertahun-tahun kemudian, terjadi peristiwa yang sangat memilukan. Seorang yang dituduh dengan tuduhan palsu dihukum mati dengan cara disalib. Sebenarnya dia itu siapa? Kok disalib? Dan katanya dia sudah bangkit dari kematian? Tanya seseorang. Seseorang berjubah putih menjawab, dia orang sesat. Dia menyamakan diri dengan Allah, bahkan selalu memojokkan hamba-hamba Allah. Dia layak disalib. Saya tidak percaya kalau dia bangkit. Tetapi ada yang menyangka, tidak, dia adalah orang yang dijanjikan Allah. Dialah Yesus, Sang Mesias. Semua kejadian yang berhubungan dengan dia sama dengan yang ditulis di kitab suci kita. Dia mati karena mau membebaskan kita dari belenggu dosa, dan benar bahwa dia sudah bangkit untuk membuktikan dan menjamin kemenangannya atas dosa. Setelah bertahun-tahun, kelompok ini bertambah banyak dan tersebar ke seluruh penjuru bumi. Di suatu tempat, seseorang dari kelompok ini berkata, apa yang kita harapkan lagi? Bukankah kita sudah bebas dari belenggu dosa? Yang lain menjawab, benar, kita sudah bebas dari belenggu dosa. Tetapi kita harus memberitahukan kepada mereka yang masih terbelenggu dalam dosa bahwa Yesus sanggup membebaskan mereka juga. Yesus yang telah mati dan bangkit itu berkuasa menyucikan mereka dari dosa. Beritahukan kepada mereka bahwa Yesus yang sudah bangkit dari kematian adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa dan membebaskan mereka dari segala keterikatan. Haleluya. Kiranya renungan singkat ini menggugah hati kita untuk menyadari bahwa yang tadinya kita di bawah perhambaan dosa, kini kita sudah ditebus dengan darah yang mahal.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.